Perkenalkan, nama saya Aldianis Natal Ginting, NIM saya 03 2020 2052. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip biokimia dan dalam tubuh manusia. Ada 3 topik bahasan, yaitu 1. Cairan dalam tubuh, 2. Keseimbangan asam dan basa, 3. Metabolisme karbohidrat, lipid, purin, dan primidin. 1. Cairan tubuh dan elektronik. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu, sedangkan elektronik adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik ion jika berada dalam larutan. Fungsi cairan: pengatur suhu tubuh, transport nutrisi dan elektronik, mempertahankan volume darah untuk metabolisme dalam sel, pelarut hormon, pelarut vitamin, dan lain-lain. Mekanisme keseimbangan cairan tubuh. A. Keseimbangan Donna, keseimbangan yang timbul antara cairan intrasel dan intrasel yang timbul akibat adanya peran dalam sel membran. B. Osmolalitas, dalam osmolalitas digunakan menampilkan konsentrasi larutan osmotik berdasarkan jumlah partikel sehubung dengan berat pelarut. C. Tekanan koloid osmotik, tekanan yang tertentu oleh molekul yang tidak dapat berdifusi, misalnya protein yang bersifat menarik air dalam kapiler dan melawan tekanan filtrasi. D. Kekuatan Starling, tekanan koloid osmotik plasma kira-kira 21 mmHg, sedangkan tekanan darah 36 mmHg pada ujung artikel. Dari kapiler dan darah dan 15 mmHg pada ujung pena. Keseimbangan asam basa dalam tubuh. Dalam tubuh, gas CO2 dapat beraksi dengan air membentuk karbonat. Di samping itu, asam dapat berasal dari hasil metabolisme. Asam ada yang mudah terurai dalam tubuh, misalnya H2CO3, dan ada yang tidak dapat terurai, misalnya asam laknat. Keseimbangan asam basa dan tubuh perlu dijaga karena adanya perubahan pohon hidrogen pH sedikit saja dan nilai normal dapat menyebabkan kematian. Konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler dalam keadaan normal 4 kali 10 min 8. pH sama dengan 7,4. pH normal darah arteri sama dengan 7,4. Metabolisme. 1. Metabolisme karbohidrat, proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik reaksi pencegah maupun reaksi pembentukan. 2. Metabolisme lipid, sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pencegahan atau menyimpan lemak untuk energi. Metabolisme purin. 3. Metabolisme purin, contoh penyakit adalah gout, terjadi karena prediksi asam lirat yang berlebih, hiperuricemia, sehingga terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan. 4. Metabolisme primidin, suatu senyawa organik hidroksid aromatik yang mirip dengan piridina. Baik, sekian dan terima kasih.